Masih tinggal di sini, Bapak Panarko dan Bapak Kapolri yang saya hormati, juga Pak Andi Fauzi, Pak Haji Arati, Pak Amir, Pak Sakit, setiap pengasuh yang saya tahu, ada Pak Mahfud, Pak Arif Hamidin, Pak Arif Hasan, Pak Sutrisno, Pak Eka Muhammad, sebenarnya yang tahu bagaimana. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali atau orang tua santri, orang tua anak-anak pada SMP yang saya hormati, alumni bisa dilihat ada beberapa yang mau pas isu mau jadi apa isu saya memang asuhan yatim karena orang itu pernah terutama kalau orang mengenal panti asuhan Muhammadiyah, kemudian panti asuhan yatim Muhammadiyah, sekarang berubah LKSA panti asuhan Muhammadiyah. LKSA nomor 2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Muhammadiyah. Ajar menghafalkan singkatan jadi kita ini memang kreatif titik. Sekarang ada silakan Caranya titik gitu. Karena kreatif itu silakan akal imitasi. Jadi memang kreatif. Imitasi. ATM silakan apa ATM ini? Jika tulisan diri itu bahasa Indonesia nih. Padahal bahasa Indonesia itu pemilih. Aku mikirkan teller mesin. Ada apa? Automatik teller mesin. Berarti sama panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan LKSA, panti asuhan Muhammadiyah. Karena saya lihat LKSA ini luas, jadi yang mencukupi dibutuhkan asasinya dari pangan sarana pendidikan ini tidak hanya yatim, tapi juga anak-anak yang memang pemilih. Baik. Jalur ini ki. Alhamdulillah setelah 1 bulan kita ibadah di bulan Ramadan, Allah mempertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri. Dan hari ini kita dipertemukan dalam acara silaturahmi keluarga besar LKSA Panti Asuhan. Saat itu tanggal penting Hijriah itu Anak Amir. Kamera kan belakang dia. Berarti ini ada hari raya Jumat tanggal 20. Bagi yang berhari raya Sabtu 21 tanggal 3 tidak ada masalah. Saya katakan tidak ada masalah dalam hal saling menghormati, saling mendoakan. Alhamdulillah,
Memang berlaku bisa terjerumus dalam bagaimana. Tetapi demikianlah kita buat satu edaran di Majelis Ulama itu jika terjadi perbedaan awal atau akhir Ramadan, maka harus saling menghormati dan saling mendoakan. Jangankan terhadap sesama umat Islam, datang tiang agami sanes mawon terjadi kemarin hari raya Nyepi mepet kali Idul Fitri wonten Bali. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan surat, hendaklah yang akan membaca takbir atau takbiran itu dibaca sendiri-sendiri, tidak memakai mic luar. Jangan mengadakan takbir keliling, sebab saudara kita masih ada yang nyepi itu betul-betul sepi. Nah, terhadap yang non-muslim saja bisa menghormati, apalagi terhadap sesama umat Islam. Jadi yang penting, baik yang berhari raya Jumat maupun Sabtu, hendaklah saling menghormati, saling mendoakan, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Ngaten nggih? Yang pertama. Tapi kita perlu tahu bagaimana pimpinan Pusat Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dan 1 Syawal. Mungkin yang hadir di sini tidak ada ahlinya, termasuk saya juga bukan ahli falak. Tapi kita mencoba memahami. Jadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian kalau kalian sudah melihat hilalnya. Kalau puasa ya berarti melihat hilal Ramadan. Kapan melihatnya? Akhir Sya'ban. Lah di sini ada 2 hadis. Yang kadang-kadang yang satu selalu disampaikan, yang satu sering disembunyikan. La tasumu hatta tarawul hilal, ya, wala tasumu hatta wala tuftiru hatta tarawuhu. Jangan kamu mulai puasa sebelum kamu melihat hilal, dan jangan kamu beridul fitri sebelum kamu melihat hilal. Maksudnya hilal Syawal, kalau yang awal hilal Ramadan. Ada 2, fa'in ghumma alaikum, kalamun penglihatanmu itu tertutup oleh awan. Itu yang pertama memang wa akmilul iddata salasin, digenepke Sya'bane nganti 30 baru nanti puasa. Jadi kalau bulan di tahun Hijriah niku nek mboten 29 tigang dosa, mboten wonten 28, mboten wonten tigang dosa setunggal. Jadi betul digenapkan. Tapi juga ada hadis yang kedua, sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Fa in ghumma alaikum, kalau tertutup awan atau tidak bisa dilihat, fakdurulah, hitunglah, perkirakanlah. Jadi ada 2 cara, ru'yah dan hisab. Nah, dulu dua-duanya baik ru'yah maupun hisab itu masih dalam wilayatul hukmi Indonesia. Jadi Sabang sampai Merauke ya, itu dua-duanya menerapkan, yang satu ru'yatul hilal harus sampai derajat tertentu, yang satu hisab hakiki wujudul hilal, seberapapun derajat yang penting sudah ada. Sekarang Muhammadiyah lebih maju lagi. Matlaknya bukan hanya Indonesia tapi global, dunia. Jadi mungkin di Indonesia belum terlihat, tapi di belahan bumi lain sudah dilihat, maka sudah masuk bulan baru. Itulah yang kemudian kita kenal dengan kalender Hijriah global tunggal. Tapi dasar pemikirannya sebetulnya sangat masuk akal. Coba kita penggalihkan di prasaja. Nek 1 Januari iku ra ono wong beda pendapat. Ndak wonten nanggone sampean 1 Januari ini kapan? Ndak ada. Itu perhitungan secara samsiah. Kalau kita nyebut tahun Masehi. Tapi begitu 1 Ramadan kapan, niku kok beda-beda nggih. Padahal
Gusti Allah sampun ngendika mangke kawaos wonten ing Al-Qur'an surah Yunus ayat gangsal. Itu benda-benda langit itu beredar di orbitnya dengan tertib teratur, dimaksudkan oleh Allah supaya kita tahu bilangan tahun dan hitungan waktu. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya. Sinarnya dari matahari, adapun sinar rembulan itu dari pantulan sinar matahari. Wa qaddarahu manazil, dan Allah menetapkan manazil, mangzilah, orbit masing-masing. Matahari punya orbit, bumi punya orbit, bulan punya orbit. Masing-masing bergerak di orbitnya dengan tertib teratur. Untuk apa? Di ayat itu pula Allah yang ngendika, lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kalian bisa mengetahui hitungan tahun dan bilangan waktu. Maka kemudian ada kalender, ada waktu sholat. Itu karena tertib teratur. Sehingga bagi yang memiliki ilmunya bisa mengatakan bahwa hisab itu qat'i bukan dzanni. Qat'i niku nek cara kita eksak. Jadi sebetulnya perhitungan itu lebih pasti daripada melihat antara kelihatan dan tidak. Maka kemarin viral ya, profesor ahli astronomi mengatakan, mengapa kita tidak percaya wong gerhana bulan atau gerhana matahari itu beberapa tahun sebelumnya sudah bisa dihitung akan terjadi jam sekian, menit kesekian, detik kesekian, terjadi selamanya sekian menit. Niku saged dihitung, kok terhadap awal bulan kita tidak percaya. Itu kira-kira begitu. Jadi ada dua hadis. Yang pertama, fa in humma alaikum fa akmilul iddata thalathin, niku nggih leres digenepke 30. Ning wonten hadis setunggalipun sahih, fa in humma alaikum faqdurulah, kalamun tertutup awan dihitung. Sehingga dihitung itu juga adalah tata cara yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, nika ketah mangertos bab menika. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah sekarang kita merenung tentang syariat dan budaya. Kalau kita berbicara syariat, bagaimana kita merayakan Idul Fitri itu nggih sampun wonten. Pertama, akhir surat Al-Baqarah 185. Setelah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kemudian Allah memberikan rukhsah, yang bepergian, yang sakit boleh tidak puasa diganti hari lain, walladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat itu terus pundi? Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki untuk kalian yang mudah. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki yang sulit. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini yang pertama. Hendaklah kamu genapkan bilangannya. Jadi kita menikah mantap akhir Sya'ban tanggal 17 Februari. Berarti 18 Februari sampun Ramadan. Ini Muhammadiyah. Kemudian mantap akhir Ramadan itu 19 Maret, maka berarti 20 Maret sampun 1 Syawal. Nah, itu namanya menggenapkan, mencukupkan bilangannya. Sudah mantap. Kemudian walitukabbirullaha, hendaklah kalian mengagungkan Allah ala ma hadakum, yang telah memberikan kalian petunjuk. Walitukabirullah niku nggih mengagungkan dengan membaca takbir. Kapan kita membaca takbir?
sejak akhir bulan Ramadan sampai didirikan sholat Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha, kalau Idul Adha kan ada hari-hari tasyrik, kita masih disunahkan untuk takbir. Tapi selain takbir kita juga mengeluarkan zakat fitrah napa zakat fitri. Nggih bener kabeh. Nek asline niku zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'irin tuhrutal lis-sha'im wa tu'matal lil masakin. Asli kalimatnya zakatul fitri. Ning nang Indonesia dadi zakat fitrah. Ndak apa-apa. Sama maksudnya. Nah, kemudian setelah puasa mengeluarkan zakat fitrah, salat takbiran, kemudian salat Idul Fitri. Urut. Atau kita ambil pendapat lain. Akhir surah Al-A'la. Apal sedaya nggih? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang bagian akhir monggo sareng-sareng. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu ada mufassir yang memaknai terkait dengan bagaimana kita merayakan Idul Fitri atau mengakhiri Ramadan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung teman-teman bejo wong kang tansah ngresiki jiwane. Tazakka niku tazkiyah niku ngresiki. Napa sing diresiki? Ya jiwa. Tapi terkait dengan puasa itu disertai dengan tazkiyatul mal, ngetokke zakat fitrah niku. Qad aflaha man tazakka, membersihkan jiwanya disertai dengan mengeluarkan zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbih, kemudian dia menyebut mengingat asma Tuhannya Allah, yaitu dengan bertakbir. Jadi urut nggih. Zakat fitrah, bertakbir, terus fasalla, nembe nindakake salat Idul Fitri. Tapi as-shalah itu juga bisa bermakna berdoa. 1, 2, 3. Napa? Zakat fitrah, takbiran, salat Idul Fitri. Terus napa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Niki ada yang mengatakan ayat ini kita husnudzon, bukan kita yang dimaksud oleh Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kamu lebih memilih dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan abadi. Kira-kira kita atau bukan itu? Lebih memilih dunia daripada akhirat. Kita napa sanes? Sanes. Loh, donyane ya dipikirke, ya diupeni, ya bekerja keras. Ya harus. Tapi itu wasilah untuk meraih akhirat. Bukan mementingkan dunia. Tetap lebih penting akhirat. Jadi ini ayat ini ada yang mengatakan bukan untuk orang iman. Nah, kita lanjut. Inna hadza, sesungguhnya ini, apa yang dimaksud ini? Ya 4 hal tadi itu. Sesungguhnya selalu membersihkan jiwa. Selalu menyebut dan ingat asma Allah wa dzakara asma rabbih. Fashollat, dan sholat atau selalu memohon kepada Allah. Dan mementingkan akhirat daripada dunia. Inna hadza, 4 hal ini lafis suhufil ula, sudah ada di suhuf-suhuf yang terdahulu. Ajaran para nabi terdahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diajarkan. Lebih khusus di situ suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu di suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Itu kalau kita kaji dari sisi syariat. Maka urut. Nah, ini lagi-lagi agama itu tidak bisa lepas juga dari budaya.
Lho kok saged? Ngeten. Salat syariat tata caranya jelas. Pakaian secara syariat harus menutup aurat, harus suci, leres. Tapi soal pakaiannya model apa? Ah niki budaya. Nek teng Arab Saudi atau di daerah Timur Tengah ya gamis. Di daerah Turki, Cina beda lagi, celana sama baju. Di daerah Pakistan, Bangladesh beda lagi, di Indonesia beda lagi, sarung. Boleh napa mboten? Boleh. Kalau sholatnya, tata caranya, syarat-syarat sahnya itu syariat, tapi budayanya ada, pakaiannya. Jadi selalu berdempetan. Nah, ada yang mencoba terinspirasi dari itu, saya dulu pernah lantunkan ini, saya lantunkan lagi. Ismail Marzuki itu membuat tembang urut itu. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, puasa dulu. Berzakat fitrah menurut perintah agama. Setelah itu di akhir Ramadan, zakat fitrah. Terus, kini kita beridul fitri berbahagia. Setelah zakat fitrah, barulah idul fitri. Setelah itu apa? Mari kita berlebaran bersuka gembira. Ini sudah budaya. Yang 3 tadi itu urut. Puasa, zakat fitrah, idul fitri. Tapi soal bergembira, jabat tangan, maaf-maafan itu sudah budaya. Kan lanjutan tembangnya berapa? Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Kalau kita cari sumbernya itu nggak ketemu. Karena yang ada setelah sholat Idul Fitri itu idzal taqa ba'duhum, ya. Jadi karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqa yaumal id, kalau ketemu di hari Idul Fitri atau hari-hari setelah itu, yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan semoga ibadah saya dan panjenengan diterima Allah. Hanya itu. Kita cari perintah Rasul atau athar sahabi untuk saling memaafkan tidak ketemu. Berarti itu budaya. Lantas boleh apa tidak? Ya boleh. Niki salah satu saya sampaikan. Kebolehannya dalilnya apa Pak? Tidak ada perintah untuk saling memaafkan halal bihalal. Nah, coba nanti kita baca, saya bisa salah nanti bisa dikoreksi. Di surah Al-A'raf ayat 199 kalau nggak salah ya. Itu ada khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, wa'mur bil urfi, perintahkanlah kebaikan dengan urf. Al-urf itu artinya tradisi. Tapi tradisi yang baik. Lah halal bihalal ngaten niki silaturahmi niki tradisi ingkang sae mboten? Sae. Selama tidak ada kemaksiatan, tidak menyebabkan daulah dari Allah, boleh. Jadi boleh. Taqabbalallahu minna wa minkum itu athar sahabi. Ada doa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, boleh apa tidak? Boleh juga, tapi jangan diyakini itu dari Nabi. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum dari para sahabat. Jadi boleh Pak, kalau sudah budaya ini sudah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Sampun kula lajengaken. Sak menika kita mangertos. Hari Raya Idul Fitri itu kan hari raya umat Islam. Tapi yang sibuk menyambut Idul Fitri mboten namung tiang Islam loh Bapak Ibu. Mboten namung tiang Islam. Sing poso jelas, sing ra poso ya melu sibuk menyambut Idul Fitri. Kok saged? Coba tafakur, pemilik jasa angkutan, pemilik pabrik makanan, garmen, nopo mawon niku mboten sedaya muslim to nggih. Tapi mereka semangat sibuk karena sudah membayangkan keuntungan yang besar. Nah ini berkahnya Idul Fitri. Tidak hanya yang muslim saja ternyata yang sibuk menyambut Idul Fitri itu. Nah, pemerintah nek rumiyin sak menika tasih napa mboten cobi dipenggalih. Insyaallah nggih tasih. Tolok ukur pemerintah itu
bisa bekerja dengan baik itu kalau menyambut Idul Fitrinya juga baik. Pembangunan jalan ditarget harus selesai sebelum Idul Fitri. Pembangunan jembatan ditarget harus selesai sebelum Idul Fitri. Persediaan bahan pokok makanan harus cukup sebelum Idul Fitri. Napa malih kesibukane? Menyiapkan arus mudik yang melimpah ruah kudu beres. Sampai membuat tim untuk Ru'yatul Hilal dan sidang isbat barang loh pemerintah niku. Sibuk banget. Nek sakniki ya mungkin agak lebih konsentrasi ke MBG kali Koperasi Merah Putih. Tapi tetap dalan-dalannya ditandani. Nah cuma agak apa ya, lebih fokus ke MBG sama KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing kemawon. Setelah keluar dari Ramadan, lantas bagaimana? Setelah keluar dari Ramadan, lantas bagaimana? Kita tafakur rumiyin ngaten, cobi dicocok-cocokaken nggih. Bahwa di bulan Ramadan itu semangat beribadah kita meningkat tajam. Keinginan untuk berbuat maksiat menurun drastis. Leres napa mboten? Semangat ibadahnya meningkat tinggi, keinginan maksiatnya turun serendah-rendahnya. Nah ini bisa dijabarkan. Siami pun di luar Ramadan ada puasa sunnah Senin Kemis. Hanya 2 hari dalam sepekan. Niku kira-kira sing nglakoni karo sing mboten nglakoni langkung kathah pundi? Nggih. Mboten ngertos nggih, durung nate gawe survei ning kira-kira luwih akeh sing mboten nglakoni. Ketok abot temen padahal ming 2 dina lho seminggu, sepekan. Begitu masuk Ramadan, sesasi nutuk kita itu puasa enteng, seneng, semangat. Itu tanpa kita sadari memang di bulan Ramadan ini semangat beribadahnya tinggi. Kaping kalih maos Al-Qur'an. Ya, saya tidak kebyahuyah ning mbok menawi nggih niki kathah-kathahipun. Jangankan satu surat, saayat mawon kadang-kadang ora diwaca. Alasan ini, alasan itu. Nggih napa mboten? Oh, nggih. Tapi begitu masuk Ramadan, semangat membaca Al-Qur'annya luar biasa. Minimal sehari semalam sak juz. Harapannya akhir Ramadan sampun hatam. Tadarus mau piyambak wonten sing gawe lingkaran genten-genten sak rukuk. Ning kadang-kadang nafsu kita ini selak pingin rampung aja kesuwen ngoten nggih. Wong niku kula sak rukuk, bar kula sak rukuk. Niku wis rukuk ketiga mangke kula nggih buka-buka ki pirang lembar meneh ya le rampung ngoten niku. Jenengan nggih ngoten mboten? Oh sami. Selak pengin rampung. Insyaallah. Tapi kan lumayan maos Al-Qur'an enteng. Makmum salat wajib di luar Ramadan, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Niku saking dinilai pengin selak pengin rampung, imame maca hal ataka haditsul ghasyiyah nang kene walah. Ambok yo kul huwae. Iki genah suwi. Niku. Tapi begitu Ramadan salat wajib 5 waktu plus tarawih 11 rakaat malah wonten ingkang 23. Nggih enteng mawon niku. Ora mengeluh. Ya ini beda memang antara di Ramadan dan di luar Ramadan benten ternyata. Para kadang ingkang tasih dereng saged nglereni ududer. Niku menurut keterangannya, aku nek ora udud, wah kecut, ora iso mikir, wis werna-werna ngoten. Moneh karo nyambut gawe kok ora karo udud ora iso. Tapi karena dia muslim begitu masuk Ramadan, nyatanya subuh sampai maghrib nggih iso niku ora rokok. Kuat juga. Walaupun agak sedikit memaksakan diri ya. Tapi memang
kata Pak Husni tadi, ada hal-hal yang kadang-kadang memang kudu rodok dipeksa urusan ibadah niku nek ora meksa kepiye. Nggih. Agak memaksakan diri. Saya punya teman seperti itu. Yang kalau dulu itu kan hitungannya sehari atau 2 hari entek sak bungkus. Lah kuwi nek dikumpulke nggo kurban wis turah. Nggih. Saya bisa subuh sampai maghrib enggak rokok, alhamdulillah. Ayo le buka, le buka ngerokok meneh. Ternyata ayo le buka ngerokok meneh. Lumayan. Jadi Ramadan dengan luar Ramadan pancen benten. Maka setelah itu apa? Sebetulnya yang terpenting bagi kita adalah meneruskan kebaikan-kebaikan Ramadan itu di 11 bulan sesudahnya. Jadi 11 bulan selain Ramadan ya Syawal. Setelah Syawal napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Ula, Jumatil Ula, Jumatil Tsaniyah dan seterusnya. Itu. Maka ada yang memaknai secara implisit dawuh siam 6 dinten ing wulan Syawal itu sebetulnya dimaksudkan supaya mboten langsung kembali ke titik nol. Jadi man shoma Ramadan, sapa kang poso Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, banjur poso 6 dina ing sasi Syawal, niku dimaksudkan oleh Rasul pendidikan supaya setelah keluar Ramadan tidak turun ke titik nol, tapi tetap dilangsungkan kebaikan-kebaikan itu. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Nah, niku wau kula matur secara syariat sampun kita sudah berpuasa. Sekarang secara budaya. Secara budaya ada budaya halal bi halal. Hari ini kita silaturahmi. Tidak ada tulisan halal bi halal. Tapi tidak ada masalah karena memang ini bahasa Al-Qur'annya silaturahim. Halal bi halal itu bahasa budaya. Kalau halal bi halal biasanya ada kupat dan beduk. Nek rene wonten gambar kupat kali gambar beduk. Nek niki mboten nonton nggih. Kupat itu melambangkan daharan, beduk itu melambangkan bunyi-bunyian atau hiburan. Nggih nek biyen arep ngumpulke wong niku ana dahare, ana unen-unene, beduk, rebana atau yang lain. Nek sakniki unen-unene beda-beda. Nah, ning kupat niku ugi ngemu suraos simbolik menika singkatan saka ngaku lepat lan laku papat. Wonten ingkang ngendikaken kula namung neruske pangandikan. Dadi nek ana kupat pasangane kudu ana santen. Njur ana kulit krecek, ana irisan ati. Niku jenenge nek dedaharan namine napa Bu? Non? Opor. Nggih leres. Opor nggih. Ternyata itu mengandung makna. Kupat duduh santen, wonten lepat nyuwun pangapunten. Krecek kulit kuwi lahir kirisan ati nang jero batin, dadi nyuwun pangapunten lahir tumusing batin. Ana kerupuke, kerupuk maknane napa? Kerukunan kudu dipupuk. Niku kula nek teng Magelang nderekaken ibu niki wonten ingkang ngendikaaken ana 3 jenang 1 rengginang. Lah napa jenang niku? Jenang niku kraket dadi nek seduluran ya sing remaket. 1 cacahe 2 ya jenenge 1, cacahe 3 ya jenenge 1, sak lodong ya 1. Maksudnya beda-beda ning padha bersatu. Rengginang, napa kira-kira rengginang niku? Nun? Renyah. Dadi seduluran ki ya sing grapyak rahmah. Nah itu orang Jawa memang penuh simbol seperti itu. Ya, inilah indahnya. Ya, jadi kita tidak serta-merta kuwi ra ono zaman Nabi ya ora ono wong pancen ini budaya Jawa. Nah begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita meneruskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan secara ringan, ikhlas, senang di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain. Nah, sakmenika kula tambah sekedhik wonten
donga, ingkang donga menika menawi kita resepi sae sanget. Kula tak nyuwun pirsa rumiyin. Sebab sejarah itu penting ya. Saya kemarin di UM Purworejo, di setiap prodi kita ketemu selalu menyampaikan sejarah UMP. Ketika menyampaikan sejarah UM Purworejo tidak pernah lepas dari sejarah keberadaan awal mulanya UMP niku teng mriki niki. Teng Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Laosan. Nah sekarang sejarah Panti Asuhan sendiri ada yang pirsa apa tidak? Karena dulu dimungkinkan ini bangunan ini dalam penguasaan pemerintah Hindia Belanda. Maka sampai belum lama ini baru istilahnya apa Pak? Hak pakai atau hak apa? Hak guna bangunan. Nah bisa berubah di periode ini menjadi hak milik sekarang sudah. Nah, ini kan proses panjang. Jadi rumiyin pendahulu kita itu merintis bagaimana keberadaan Panti Asuhan Muhammadiyah ini. Kadang-kadang karena tidak tahu, kita ngertinya yang hanya era sekarang. Kulo piyambak ngertos, nun sewu mbok pilih lepat, makanya pun resakan. Ke atasnya saya tidak tahu, tapi yang saya tahu, rumiyin Mbah Surat, sasamunipun Mbah Surat, Mbah Muharjo, almarhum sedoyo. Sasamunipun almarhum Pak Muharjo, Pak Mudzakir almarhum. Sasampunipun Pak Mudzakir, Pak Sajio almarhum. Sasampunipun Pak Sajio, Pak Nif'an al-Mukarrom dereng almarhum. Nah, sasampunipun Pak Nif'an, Pak Husni nggih. Pak Husni. Jadi kalau kepala pantinya Pak Mahfud, tapi ketua LKSA-nya Pak Husni, ada yang bertanya, saat ini pimpinannya sinten? Lha niku garuh Pak Husni, apa Pak Mahfud? Ternyata ya pimpinan kabeh ming Panti Asuhan pengasuh itu Pak Mahfud, tapi LKSA-nya Pak Husni ngaten nggih, Pak. Mungkin secara struktur saya bisa keliru, nanti diluruskan. Nah, jangan sampai yang sekarang itu lupa kepada pendahulu. Itu diajarkan oleh Allah. Mangke dipun bikak niku. Wonten surah Al-Hasyr ayat 11. Al-Hasyr ayat 11. Kabeh pun apal ning umpami ndonga bareng-bareng nggih. Saya mawon to nggih kula dherekaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Nggih kula yakin pun sami apal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Kula penggal-penggal memang ada maksud supaya kita lebih paham. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi kita ini diperintahkan Allah untuk selalu memohon ampunan kepada Allah. Istighfar. Kemudian wali ikhwanina, dan juga ampunilah ikhwan kami, saudara-saudara kami. Yang dimaksud saudara yang bagaimana? Alladzina sabaquna bil iman, yang telah lebih dahulu beriman. Kalau dikaitkan dengan ayat itu memang, jadi setelah zaman Nabi para sahabat ada generasi at-tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka generasi setelah sahabat itu mendoakan generasi sebelumnya. Ampunilah kami dan orang-orang yang iman lebih dahulu. Didoakan muhajirin ansor itu oleh para tabi'in. Nah, tapi kita boleh berpikir, kita yang ada di era sekarang mendoakan para pendahulu kita. Mohon maaf, mohon ampunan untuk kita, dan juga mohon ya Allah ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kita. Ditambah wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau tanamkan dalam hati-hati kami ghillan. Nah niki. Ghillan niku napa? Ghillan ini maknanya bisa dendam. Ghillan itu maknanya bisa hasud, rasa iri dengki. Jangan engkau tanamkan perasaan dendam, hasud, iri, dengki dalam hati kami.
lilladzina amanu, lebih-lebih kepada sama-sama orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha penyayang. Ghillan, sekali lagi, kalau tadi ditembang itu kan hilang marah, hilang dendam, habis marah. Dendamnya sudah hilang, marahnya sudah hilang, mestinya begitu. Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ghillan niku kita mohon kepada Allah supaya gregel nangati sing ora kepenak. Hasud itu dihilangkan. Hasud pirsa mboten Bapak Ibu? Wonten sing nyingkat hasud niku kanthi singkatan SMS. SMS niku seneng melihat orang susah. Dan juga susah melihat orang seneng. Jadi niku nek wong hasud niku weruh wong seneng malah susah. Weruh wong susah malah seneng. Pun ate kaya niku. Ampun. Maka kita minta ya jangan tanamkan SMS niku weruh wong liya seneng kok malah susah. Mestinya kita ikut senang. Wong susah aja seneng melu prihatin. Nah itu. Kita mohon kepada Allah itu dihapus. Lebih-lebih kepada lilladzina amanu. Menika ngaten. Tapi kadang-kadang ngaten Bapak Ibu. Bisa terjadi kita sudah memaafkan tapi belum bisa melupakan. Nate napa dereng? Wis tak ngapura ning aku kok tetep burung iso lali ya. Tatune ati ngoten niku. Niki ada cerita menarik. Kalau tembang ini kayak Mbah Artadi kan pakarnya. Tahun 90 itu ada The Course itu buat tembang itu forgiven but not forgotten. Wis tak ngapura ning aku tetep ra iso lali. Ngoten niku. Waduh, sinten niku wis di ngapura ning ra iso lali. Ternyata ada kisah menarik. Ya, ini saya sampaikan karena ini menyangkut sirah yang penting. Jadi peperangan yang sering terjadi di awal Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah itu, perang pertama perang Badar. Di perang Badar itu ada satu sosok namanya Hamzah. Hamzah itu bin Abdul Muthalib, berarti pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kuat, gagah dan pinter strategi perang. Nah, dalam peperangan Badar itu memang nun sewu, perbandingannya berapa? 1:3. 300 melawan orang 1000. Allah memenangkan yang 300. Lah Hamzah itu satu orang bisa membunuh banyak orang. Ini perang loh nggih, perang. Di antara yang terbunuh itu ada istrinya yang di Makkah masih hidup, anaknya masih hidup. Lah ternyata menaruh rasa dendam. Maka ketika terjadi perang Uhud, jadi di perang Badar itu orang-orang kafir Quraisy kalah. Mereka menaruh dendam, pengin nyerbu Madinah malih. Nah disitulah ada peristiwa, ada sebagian riwayat menyebutkan Wahsy, budak berkulit hitam, itu ada yang menyebutkan budaknya Jubair, ada yang menyebutkan budaknya Sufyan, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pimpinanipun Quraisy. Nah, tapi si sinten Wahsy niki punya keterampilan, kedigdayaan dalam hal melempar tombak, tidak pernah salah sasaran. Niku kula iso cerita, kula wis tau weruh nang film. Filmnya The Message atau Ar-Risalah versi Arabnya. Saya itu riyen zaman kula mondok wonten Pondok Pabelan, Magelang. Niku Pak Kiai kula menyiapkan angkutan banyak, ayo padha nonton. Dadi santri dekon nonton film riyen niku. Filmnya The Message, bintangnya Anthony Quinn dan Irene Papas. Itu ada bundaran ngaten niki diuntang-anting nggih ngaten. Niku Wahsy niku bisa melemparkan tombak persis tidak meleset masuk ke lubang yang bergerak itu. Itu di film. Nah, ketika akan berangkat perang Uhud, Hindun, istri Abu Sufyan, niku ngundang Wahsy. Wahsy, saya tidak bisa menghilangkan rasa dendam saya. Bapak saya, saudara saya mati di tangan Hamzah. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah,
kamu bebas jadi budak dan saya beri uang serta emas-emasan. Sampai ada riwayat cincin, kalung, iki tak kayak kowe nek kowe bisa mateni Hamzah. Ringkas cerita, sampailah di peperangan Uhud, Wahsy itu sing dipikirke pingin bebas dadi budak, pingin entuk duit akeh karo mas-masan, aku kudu mateni Hamzah. Nah, dia yang diinceng ya Hamzah itu. Akhirnya Hamzah bisa dilempar tombak dari jarak jauh dan mati. Bahkan dalam film, tapi juga dalam sirah Nabi itu dalam berbagai riwayat, saking dendamnya Hindun niku, setelah mati dibuka dadanya, dikunyah jantungnya, mboten ditelan, ming dikunyah, masya Allah, begitu bengisnya. Pun cerita itu disimpan dulu, sampailah kurun waktu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi Muhammad SAW dan seluruh pasukannya masuk ke kota Makkah. Orang-orang Makkah itu menyatakan diri Islam. Abu Sufyan musuh nomor 1, bahkan dihormati oleh Rasulullah. Siapa yang berlindung di Masjidil Haram, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, selamat. Berarti Nabi tidak menyimpan dendam. Nek nyimpan dendam Abu Sufyan sing dipateni dhisik dhewe. Tidak. Nah, akhirnya yang bingung Wahsy niki. Melayu teng Taif. Pingin mencari selamat, ternyata di Taif umatnya juga sudah masuk Islam. Lari ke Yaman Selatan konon. Dinyata sudah menyatakan Islam, bingung. Mosok aku kon Islam. Ada yang nasihat, sudahlah kamu menghadap Muhammad, nyatakanlah dirimu iman Islam. Nah dia jawab, lah aku ki dosa apa sing urung tau tak lakoni, mateni wong wis, zina wis, ngerampok wis, kabeh wis tak lakoni. Padahal ajaran Muhammad itu menegaskan wong sing dosa kaya aku ki mesti disiksa nang neraka, mongko kekal abadi. Nah, inilah ternyata asbabun nuzul surah Al-Furqan napa nggih? Mangke saged kawas. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Itu lanjutnya gimana? Yubaddilullahul hasanati yubaddilullahus sayyiatil hasanat. Nanti kita cari. Memang orang dengan dosa yang sudah lengkap seperti itu tetap diampuni, yaitu yang tobat, iman, kemudian beramal soleh. Jadi memang luar biasa. Akhirnya dia menghadap Rasulullah, menyatakan Islam, Rasul menerima taubat dan Islamnya, ning ono pitakonan. Wahsy sampean mbiyen sing merjaya pamanku, injih. Jajal critakno piye nggonmu mateni pamanku. Lah didhawuhi nggih diceritake to nggih, diceritake. Di situ ternyata Nabi muncul sifat basyariah. Nabi juga sedih mengenang pamannya Hamzah itu. Maka ada kalimat, ya wis kowe tak ngapura ning aja sok ngetok-ngetok ya ngoten. Sebab nek weruh Wahsy kelingan peristiwa yang pahit itu. Bapak Ibu pun natene dereng. Ya wis tak ngapura ning aja sok ngetok-ngetok lah, aku nek keling weruh kowe yo marake lara ati ngoten. Ampun. Jadi kalau sudah memaafkan itu ya sudah. Tadi itu sudah hilang dendamnya, hilang sakit hatinya. Tapi sekali bernabi punya sifat basyariah itu juga di era awal-awal itu begitu. Sampai akhirnya nanti bisa kalau zaman sekarang kan anak-anak muda tinggal browsing kisah tentang Wahsy. Nanti ada Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Nah, itu yang berhasil untuk membunuh itu juga adalah Wahsy. Itu sebagai penebusan. Dia membunuh Hamzah, orang terbaik di sisi Rasulullah, dan sekarang membunuh orang terburuk, yaitu nabi palsu. Itu Wahsy. Nah, untuk kita ketika sudah halalun bihalalin, ya mari dua, fa'fu wasfahu, maafkan dan hapuskan. Sudah dimaafkan. Tapi kok urung iso lali, mari kita hapuskan yang hal-hal yang tidak baik itu. Dan maafkan dan hapuskan. Kalau ini apa namanya?
dibawa ke arah budaya lagi, itu ada istilah yang sudah sangat populer, makanya wis di ngapura njuk wis resik. Maka kupat itu laku papat nopo sing sepisan? Lebaran kaping kalih, luberan kaping 3, leburan kaping sekawan, laburan. Urut lebaran posone wis lebar. Luberan meluberkan rizki, zakat fitrah. Leburan sudah dilebur dosa kita oleh Allah atau saling memaafkan. Yang keempat, laburan. Lah labur itu putih. Nek niki senes labur. Labur itu putih, kapur. Berarti wis resik. Jadi hanya 4. Cuma di era sekarang ditambah 1 apa? Liburan. Jadi ada liburan khusus memang kalau sekarang itu. Kalau aslinya ya hanya 4 itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mbok pilih ngaten ingkang saged kula aturaken, halal bihalal itu budaya. Jadi beda karo halal bihalal nang Arab. Bapak-bapak ingkang nate tindak haji, tindak umroh, niku nek teng pasar kurma, niku ngicipi ento mendet setunggal. Hadza halal, bakule muni halal. Dahar. Geser meneh, hadza halal, halal. Dahar meneh niku ning halal bihalal teng riko. Dadi mung ngicip-ngicip pindah-pindah niku wis wareg ra sida tuku malah kana. Niku halal bihalal antarane wong dodolan karo wong sing tuku. Halal bihalal kita tidak begitu. Halal bihalal kita itu yang satu ikrar mohon maaf, yang satu memberikan jawaban sudah memberi maaf. Nah, tapi kalau dimaknai membuka lembaran baru, nggih niku wau gregel-gregele diilangi, ganti lembaran baru. Cekap semanten bapak-bapak, ibu-ibu, mugi-mugi ingkang ringkes menika wonten manfaatipun. Sak menika sampun jam 11. Mangke mbok pilih tasih wonten acara sanesipun napa musafahah atau tadi itu apa? Karena simbol kupat niku ora kudu wujud kupat nggih, werna-werna. Dadi sing penting ana daharane mangke dipun nikmati. Cekap ngaten ingkang saged kula aturaken kairing donga Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ya Allah ijtima'ar rahmah ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini pertemuan yang senantiasa Engkau rahmati, waftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Perpisahan kami setelah ini juga perpisahan yang tetap Engkau rahmati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, keturunan kami, anak-anak asuh kami, murid-murid kami, orang-orang yang kuat akidahnya, orang-orang yang taat dalam ibadahnya, orang-orang yang luhur budi pekertinya, orang-orang yang unggul ilmunya, orang-orang yang manfaat bagi sesama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.